Halo, jumpa lagi dengan saya dalam Yuk Belajar Arsitektur. Materi kali ini adalah dalam sehubungan dengan arsitektur kontekstual. Tematik atau judul yang saya bawakan adalah konteks tema dalam arsitektur. Nah, ini mungkin sangat penting bagi saudara yang akan melakukan proses perancangan, karena setiap proses perancangan itu sebenarnya diharapkan atau mungkin justru wajib untuk mendapat atau membuat konteks yang jelas terhadap hasil karya desain rancangannya. Nah, konteks itu biasanya diwujudkan dalam bentuk tema rancangan, karena tema rancangan itu sebenarnya adalah sebuah wujud dari konteks, ya, sebuah wujud dari konteks yang dihasilkan melalui proses akumulasi isu dan lain-lainnya yang didapat dari fakta. Jadi secara sebab awalnya dari tema itu sebenarnya adalah dihasilkan dari proses berkonteks dari seorang perancang atau desainer tersebut, ya, desainer tersebut. Maka untuk materi kali ini saya akan berikan sebuah gambaran atau ya mungkin kajian tentang sebenarnya konteks dalam tema arsitektur itu, tema rancangan arsitektur itu yang seperti apa dan bagaimana posisinya sebenarnya, ya. Satu catatan yang penting bahwa sebelum Anda melakukan perancangan, bahwa Anda pasti melakukan sebuah studi preseden, kemudian studi literatur dan lain-lainnya, ya. Dan itu merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan isu yang menarik atau isu yang penting pada sebuah rancangan untuk dijadikan nanti jadikan konteks dalam tema rancangan arsitektur. Nah, kita mulai saja, ya. Kita mulai saja. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat di awalnya bahwa kita harus mempunyai sebuah konteks dalam sebuah proses perancangan arsitektur. Hal itu sangat penting jika kita melihat bahwa proses perancangan arsitektur tidak semata-mata sebuah kasus intuitif, ya, tapi juga dalam hal ini juga menghasilkan sebuah target yang bisa diukur dengan ukuran-ukuran ilmiah, dengan fakta-fakta, dengan eksistensi yang ilmiah, dan itu tentu butuh konsistensi. Makanya dari sebuah rancangan itu kita membutuhkan sebuah tematik atau istilahnya tematik rancangan, ya. Tematik rancangan itu yang dihasilkan dari proses berkonteks RIA tadi. Selanjutnya bahwa sebuah konteks rancangan itu merupakan sebuah akumulasi dari cara pandang desainer atau arsitek tersebut yang merancang, sehingga terjadi sebuah ide atau jalan untuk menuju solusi, ya, untuk memenuhi tujuan itu dengan berpikir secara global, secara keseluruhan, bahwa tema nanti bisa menyelesaikan
atau memberikan warna terhadap hasil rancangan kita. Ya. Nah, sebelum masuk ke spesifik tentang tematik, saya akan memberikan kisi-kisi dulu pada waktu kita merancang sebuah bangunan arsitektur, karena ini sangat berhubungan dengan proses perancangan arsitektur ya, konteks tema rancangan ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara umum bahwa konteks tema rancangan itu sebenarnya berlaku untuk semua, bukan saja arsitektur ya. Biasanya desain-desain industri dan lain-lainnya itu pasti punya konteks yang spesifik ya, yang spesifik, jadi bisa menjadikan hasil karya rancangan itu menjadi value added sekali. Satu tentang metode perancangan. Jadi merancang itu pasti harus punya metode. Metode itu berarti tata aturan, tata cara yang bisa kita lakukan mulai dari awal sampai terakhir itu harus bisa dimetodikan. Fungsinya untuk apa? Nah, kalau kita mau berpresentasi atau memberikan paparan ilmiahnya itu atau tracing atau tracking terhadap sesuatu masalah itu lebih mudah ya, nanti. Kalau metodenya jelas berarti tingkat-tingkat fail-nya itu bisa kita temukan secara cepat. Kemudian konsisten itu berarti tahap per tahap itu juga harus mempunyai proses yang rigid. Jadi bisa rigid itu berarti jelas ya, sebab musababnya itu kaitannya jelas, jadi konsisten antara satu tahap dengan tahap yang lain, sehingga dalam yang dikumpulkan dalam serangkaian metode itu tadi. Kemudian estetika ini ya, kalau kita dalam hal desain kita tidak bisa luput dari permasalahan ini. Dalam konteks desain pasti estetika dibutuhkan sekali, dan itu Anda tidak bisa lepas itu, karena kebutuhan manusia itu secara psikologis membutuhkan sebuah ruang untuk pemenuhan estetika ya, sehingga terdapat di sana estetika memberikan sebuah kedamaian dan lain-lain. Yang berikutnya ada ruang dan bentuk. Ruang dan bentuk adalah material spesifik yang digunakan untuk perancangan arsitektur. Jadi kalau perancangan lainnya, perancangan seni patung, seni lukis dan lain-lainnya, mungkin bekalnya adalah bukan kepekaan terhadap ruang dan bentuk, tapi kepekaan terhadap sistem yang lain ya. Umpamanya kalau seni dua dimensi seperti lukisan itu nanti kepekaan terhadap warna, kepekaan terhadap bidang-bidang komposisi planarnya itu seperti apa. Nah yang agak mirip memang mungkin seni instalasi atau yang mirip dengan patung, tapi lebih mirip lagi adalah seni instalasi. Itu mirip sekali dengan arsitektur, karena di sana bermain ruang ya, mengolah kekosongan dan kepadatan itu, antara yang padat dan kekosongan itu menjadi sebuah seni tersendiri ya. Kalau patung mungkin sudah terpola ya, sudah batasannya sudah jelas. Untuk seni-seni instalasi itu yang mungkin lebih cenderung ruang yang dimainkan. Kemudian guna dan fungsi. Nah, kalau di arsitektur harus ada ini, konteks guna dan fungsi. Kalau tidak ada guna dan fungsinya, tidak bisa kita pakai sebagai hasil yang bisa digunakan oleh user ya. Karena setelah digunakan, arsitektur itu kan hasilnya berupa lingkungan binaan ya. Jadi lingkungan binaan itu apa? Lingkungan binaan itu berarti
hasilnya nanti adalah sebuah entity yang bisa digunakan bersosialisasi atau berbudaya dari masyarakat, yang khususnya manusia ini, karena yang punya budaya itu manusia. Jadi rangkaiannya ada paling tidak ada seperti yang saya sebutkan di atas, seperti di ini, di slide ini. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi bahwa sebuah proses perancangan itu sebenarnya mempunyai pintu yang cukup banyak, ya, pintu yang cukup banyak. Ya, ketika kita memulai merancang itu di kepala kita pertanyaan sudah banyak sekali. Di antara data-data yang bertebaran di kepala kita setelah kita melakukan sebuah studi, ya, baik studi preseden, literatur maupun pengumpulan data, ya, kompilasi data, dan itu dibutuhkan sekali, dan itu harus Anda lakukan, ya. Dan sekian banyak data dan terminologi yang muncul di kepala kita itu bisa jadi sangat membingungkan, ya, sangat membingungkan kita pada waktu kita mau memulai merancang. Nah, di sini peranan dari sebuah mekanisme konteks itu yang nanti dirupakan dalam bentuk tema itu sangat penting. Jadi Anda harus membuat konteks dulu. Jadi rancangan yang baik itu konteksnya harus jelas memang. Anda tidak bisa kalau Anda masih melakukan proses perancangan itu hanya berkisar pada apa yang keluar dari kepala tanpa ada jejaknya, ya, itu mungkin harus diperbaiki dulu. Buatlah konteks itu dengan jelas. Konteks, caranya membuat konteks gimana, ya, itu studi tentang fakta dan isunya Anda angkat. Kira-kira dalam sebuah rancangan itu apakah Anda punya ide tertentu tentang isu-isu tertentu yang Anda angkat jadi ide original Anda, ya, ide original Anda itu yang akan menjadikan konteks tema rancangan. Jadi mengawalinya sebenarnya tidak harus dalam satu titik, ya, karena informasi yang masuk ke kepala kita itu cukup banyak, ya. Ini saya gambarkan dalam bentuk seperti ini, bahwa informasi yang kita dapatkan itu di kepala kita itu mungkin sangat bertebaran dan cukup banyak. Saking banyaknya biasanya justru membingungkan. Nah, kalau Anda tidak punya manajemen yang baik untuk memprogram ini menjadi sebuah isu yang menarik, ya mungkin akan hasilnya yaitu tadi, menjadi sebuah kebingungan tanpa memulai merancang. Ya, ini dilema anak-anak perancang, ya, biasanya seperti itu, ya, dilema anak-anak perancang itu seperti itu, karena ya itu tadi, pikiran dibiarkan liar tanpa ada pengaturan, tanpa ada pemrograman yang harus Anda lakukan, ya, akhirnya semua berjalan sangat liar. Kalau sangat liar ini kita susah untuk menangkap idenya nanti, ya. Jadi sebaiknya Anda pada waktu brainstorming itu bisa melakukan pemrograman atau memanajemen informasi itu secara baik, sehingga kita bisa langsung mengetahui perhubungan kira-kira ini ternyata banyak masalah tentang lingkungan. Nah, Anda bisa mengangkat masalah lingkungan itu dengan memberikan ide umpamanya yang umum seperti green architecture, ya, atau arsitektur hijau, atau ternyata yang muncul banyak isunya tentang masalah sosial, ya, mungkin Anda akan mengangkat meaning and use. Jadi ya banyak cara, ya, untuk menelurkan ide tersebut, ya. Ide tersebut sebenarnya tidak sulit untuk digali kalau metode Anda itu lebih valid atau lebih jelas, ya, tidak absurd, nggak jelas itu, ya.
sekian banyak data itu dibiarin bertebaran tanpa kita harus di manajemen, ya pasti itu seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu menurut saya. Nah, arsitektur karena masuk dalam komponen ilmu humaniora, maka dia mempunyai domain yang sangat luas sekali. Jadi hubungannya dengan konektivitasnya dengan semua ilmu di luar arsitektur itu mungkin ikatannya sangat besar, ya. Bisa berhubungan dengan ilmu kedokteran, bisa berhubungan dengan ilmu psikologi, terus mechanical dan lain-lainnya, ya. Dan itu memang sifatnya ilmu desain itu karena humaniora, maka berhubungan dengan tingkat kebutuhan manusia. Nah, semua yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan manusia itu yang memberikan jalan, ya, pintu yang luas untuk berhubungan dengan masing-masing disiplin. Nah, kita mulainya dari mana? Ya kita mulainya bisa dari mana saja, ya, dengan syarat bahwa Anda mempunyai kompetensi yang cukup atau preferensi yang cukup terhadap pintu masuk tersebut. Contohnya, kalau Anda mau merancang sebuah rumah sakit, maka ya Anda harus banyak mempelajari ilmu paliatif atau ilmu kesehatan yang bisa membantu memberikan pemahaman terhadap kita sebagai perancang untuk membuat susunan ruang, bahwa ruang tersebut kebutuhannya segini. Kalau dihubungkan dengan yang lainnya, tingkat perhubungannya seperti ini. Jadi tingkat penyembuhan orang kalau sakit, kalau dimasukkan situ harus sembuh dengan cara lingkungannya seperti ini. Nah, kalau dimasukkan sana jadi lebih sakit, ya itu tidak berhasil nanti namanya. Nah, itu ada kesalahan pada waktu proses Anda membuat rancangan tersebut. Jadi kalau ditanyakan lingkup pintu masuknya dari mana merancang tuh, ya sah saja, semua bisa masuk dari mana saja, asal itu tadi Anda konsisten untuk mempunyai preferensi dan kompetensi yang cukup ketika masuk dari sana. Saya biasanya menggunakan teknik, umpamanya dari sisi teknikalnya, ya, Anda biasa menggunakan harus memetaforakan sesuatu itu, wah itu bagus tambahan, ya, karena desain yang bagus itu sebenarnya bisa terdapat proses metafora, ya, karena desain itu kan jembatan antara antara sesuatu yang ilmu satu atau kondisi satu menjadi kondisi lain. Berarti biasanya ada proses metafora atau menganalogikan dengan kondisi-kondisi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Karena untuk menyelesaikan itu rumus umumnya biasanya orang pandai menganalogikan atau memetaforakan, ya. Seorang ilmuwan pun dia pandai menganalogkan sesuatu dengan yang lain supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Mungkin yang dia hadapi itu ada kemiripan dengan persoalan yang lain di luar yang dia tangani. Nah, itu mungkin perlu adanya proses analogi. Jadi boleh, ya, dari mana saja Anda melangkah. Anda membuat sketsa dulu, kemudian membanding-bandingkan dulu, atau melihat-lihat dulu, saya harus melihat-lihat dulu, Pak. Karena kosa rupa saya harus saya masuk. Ya boleh, silahkan, ya. Itu bisa saja semua. Asal semua metodenya itu harus jelas. Dan itu harus bisa Anda ungkapkan kalau terjadi proses untuk presentasi atau pemaparan, ya, ada proses pemaparan, maka Anda harus bisa menjelaskan itu. Apalagi kalau dalam taraf belajar Anda ingin
membuat sebuah rancangan, dan saat ini dalam proses untuk belajar memahaminya, ya itu harus wajib dilakukan, karena nanti toh Anda ada proses presentasi, evaluasi yang harus Anda bertanggungjawabkan. Nah, secara umum konteks itu ya, ketika isu yang kita kumpulkan dari fakta itu cukup banyak, maka konteks itu sebenarnya berusaha kita dekati dengan isu tersebut ya. Nah, perhubungan antara konteks ini dengan tema. Nah, dari konteks ini menghubungkan tematik adalah perwujudan dari ide unik kita menanggapi konteks yang dihasilkan dari isu tadi. Ya, isu itu kan bisa berupa permasalahan atau pernyataan atau kondisi dan lain-lainnya. Nah, dari situ Anda mengkontekskan, membuat perhubungan dengan sesuatu itu untuk dijadikan trigger ide Anda. Ya, trigger ini berarti ini menyangkut masalah keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi masalah yang sangat luas. Anda menentukan konteks temanya atau langsung tema juga boleh, karena konteks tema dan tema itu hanya masalah organisasional saja. Jadi posisinya kalau konteks tema itu seperti yang Anda lihat di situ, konteks tema adalah bagian besar dari tema-tema tersebut ya, groupingnya istilahnya, groupingnya dari tema itu, konteks temanya apa. Nah, contohnya konteks temanya tentang, kita anggap kita wujudkan dengan slogan green arsitektur ya, green arsitektur atau arsitektur hijau. Nanti temanya Anda bisa arsitektur biomorfik atau arsitektur hemat energi, bisa jadi seperti itu, bangunan hemat energi, macam-macam ya. Itu salah satu contoh saja. Berarti konteks tema itu sebenarnya bisa cukup banyak. Apakah ada bakuan untuk konteks tema? Tidak ada ya, tidak ada bakuan untuk konteks tema. Konteks tema rancangan ini sebenarnya karena tema atau konteks tema rancangan ini sebenarnya karena tuntutan sebuah kreativitas ya, sebuah kreativitas, maka dibutuhkan tema ini. Asal muasal kreativitas itu ya dari tema ini sebenarnya ya, dari tema. Kalau Anda bisa membuat tematik yang unik, di beberapa arsitek yang terkenal, mereka punya tematik yang untuk menghasilkan karya-karyanya ya, pasti punya tematik khusus, dan itu biasanya malah dijadikan slogan atau dijadikan referensi dalam sebuah buku atau pusat-pusat studi ya. Dan itu dasar untuk kita bisa mempublikasikan karya-karya kita. Kalau Anda punya tematik yang jelas, kemudian dan metode yang jelas, itu bisa dijelaskan temanya itu, maka saya yakin bahwa proses publikasinya nanti jauh lebih mudah ya. Kalau Anda lihat di buku-buku arsitektur terkenal ya, Le Corbusier, kemudian Mies van der Rohe dan lain-lainnya, itu mereka publikasinya tidak main-main ya, semua dipublikasi dengan baik, rapi, dengan literasi konsep tematik yang jelas ya, sehingga mudah untuk dipahami, karena konsisten itu tadi ya, mudah dipahami oleh secara ilmiah maupun secara umum bagi orang lain. Nah, di dalam tema itu sendiri, kalau saya sketsakan di situ, tema itu bisa jadi ada subtema di dalamnya ya. Ini masalah organisasi saja, tidak mutlak untuk harus begini, tapi yang jelas ada tema. Tema itu bisa lebur jadi dengan konteks atau dengan subtema.
Jadi dalam satu tema itu biasanya bisa kita buat sel-sel pendukungnya ya, subtemanya. Umpamanya kalau tema umumnya itu green bangunan biomorfik, terus di bagian lobby Anda membuat subtema vertical garden ya, kemudian di bagian ruangannya mempunyai tematik yang lain ya, masing-masing bisa jadi seperti itu, dan itu jadi terstruktur lebih jelas dan lebih menarik. Menurut saya itu penting untuk dilakukan. Kalau Anda bisa melakukan ini, tugas-tugas evaluasi tugas akhir maupun dalam proses ilmiah itu jauh lebih mudah untuk dilakukan paparannya ya. Anda lebih mudah untuk mengevaluasi dan memaparkannya. Nah, sebenarnya kalau tema-tema itu apa saja sih Pak? Kumpulannya, konteksnya apa saja, tema atau konteks tema? Sebenarnya tidak ada batasan, karena tema dan konteks tema itu sebenarnya hal yang dinamis ya, hal yang dinamis. Dinamis di sini maksudnya berarti dinamis itu berarti sangat tergantung dengan ide-ide kreatif dari sang perancang. Nah, ide-ide kreatif dari sang perancang. Nah, namun begitu saya mengambilkan salah satu dari buku Jeffrey Becker tentang Design Strategy in Architecture, itu ini salah satunya yang bisa saya anggap sebagai saya anggap sebagai konteks tema yang bisa digunakan ya. Di sana ada forces. Ini ada penjelasannya ya, forces itu apa, nature itu apa, genealogy itu apa. Jadi, movement, art as symbol, meaning in use, dan lain-lainnya, geometri. Dan ini hanya sebagian saja, dan kalau Anda tidak cukup untuk menemukan sesuatu yang baru dalam konteks dalam konteks arsitektur ya, Anda bisa pakai ini atau beberapa buku yang lain yang menginspirasi Anda membuat sebuah tematik, ide tematik ya, itu wajib Anda lakukan kalau ya, biar mendapatkan sebuah desain yang kreatif ya, tidak melulu ini. Jadi ini hanya salah satu. Di bukunya Anthony Ades Anda bisa cari di sana juga konteks-konteks tema yang bisa Anda lakukan. Kemudian Jeffrey Broadbent, mungkin juga di beberapa buku-buku yang. Nah, kekuatan buku-buku ini sebenarnya berasal dari proses masing-masing arsitek itu untuk memberikan sebuah nilai atau tematik yang spesifik pada karya-karyanya sehingga bisa dinarasikan dengan enak. Kalau Anda tidak punya konsep tematik yang jelas ya, proses penarasiannya itu susah, nanti literasinya susah. Nah, mulai sekarang Anda harus sudah bisa melakukan itu ya. Jadi seperti itu kalau jadi ini hanya gambaran saja ya, hanya gambaran saja di antara warna-warni box ini sebenarnya tersimpan masih banyak sub tematik ya. Dalam konteks tema umpamanya geometri itu, dalam konteks tema geometrik Anda bisa memberi tema umpamanya segitiga fungsional umpamanya ya, Anda memberi tematik itu nanti dijabarkan lagi ya, atau efisiensi kubik. Nah, bisa jadi seperti itu tematiknya, terus Anda menerjemahkan dalam desainnya ini tema, karena bangunannya fungsional sekali ya, akhirnya Anda mikir-mikir, oh ada aku mengkontekskan temanya pada geometri aja.
geometri, terus Anda membuat tematik, ya, ide kreatif tematik, yaitu fungsional kubik, ya, fungsional kubikel, ya. Wah, dari situ nanti Anda terjemahkan dengan sub tema yang lebih menarik. Ya, banyak sekali sih yang Anda bisa, dari puisi juga bisa, ya. Anda membuat puisi saja. Nah, ini dilakukan juga beberapa arsitek timur, ya, khususnya Jepang. Nah, dia dalam membuat sebuah sebuah ruang, ya, menciptakan sebuah ruang, ya, secara ontologis, dia mengkaitkan dengan proses berpuisi. Berpuisi itu kan menjelaskan sebuah suasana, ya, biasanya seperti itu, kondisi suasana. Nah, dari situ dia berpuisi, dari puisi ini langsung dia terjemahkan menjadi sebuah dia analogkan dengan sebuah, atau dimetaforakan dengan sebuah ruangan dan bentuk komposisi tertentu, ya, sehingga dia nanti pas terhadap klien maupun secara paparan presentasi itu juga mudah sekali untuk memberikan gambarannya. Jadi proses mempengaruhinya juga mempengaruhi provokasi terhadap orang lain itu jauh lebih mantap, ya, jauh lebih jelas, ya, jauh lebih bisa diterima nantinya. Ya, saya kira itu penting sekali sih, ya, penting sekali. Jadi Anda wajib melakukan lah, gitu ya, kalau mau membuat desain yang bagus. Nah, ini kalau Anda lihat karya Le Corbusier ini yang katanya legendaris itu, ya, Le Corbusier sendiri itu banyak membuat kecenderungan atau mempunyai tematik seperti yang tertulis di situ, ya, arsitektur sebagai sesuatu yang mekanik. Jadi sesuatu yang mekanik itu bekerja. Kalau kita bayangkan, berarti mechanical itu kan bekerja dengan sebuah prosedur, ya, sebuah prosedur. Selain prosedur juga logik, ya, bekerjanya logik. Jadi kalau seaneh apapun yang didesain oleh Le Corbusier itu, ya, semua sangat logik, ya, sangat logik dibuat menurut mereka, ya, menurut pemikiran dia, ya, Jadi ungkapan-ungkapan tuh banyak sekali yang karya-karya dia itu yang berbentuk kotak, ya, yang berbentuk topi. Ini alienasi aja sebenarnya, ya, alienasi pada saat ada perubahan dengan proses arsitektur yang terkontaminasi dengan arsitektur yang lain. Cuman pada prinsipnya dia sebenarnya, ya, seperti itu, ya, sangat logik sekali, ya. Kebanyakan kalau kita lihat karya-karyanya itu semua hampir, ya, seperti itu. Anda bisa cek nanti di bisa cek di Google atau di YouTube tentang hal-hal ini, ya, tentang ini. Jadi nanti bisa Anda lihat, bisa dicek, ya. Banyak karya-karyanya dia yang, ya, mirip-mirip sebenarnya. Ini juga Anda lihat, Anda tuh Louis Kahn ini pegiat arsitektur, rancangan arsitektur yang hampir semua konteks tema bangunannya itu banyak terinspirasi dari silent and light. Jadi semuanya antara ketenangan dan lampu itu menjadi ciri khas dia, hampir semua. Jadi
cahaya alam itu dia manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa masuk bangunan dan menjadi sebuah karya seni. Ya, tidak hanya menerangi saja, tapi juga membuat ruang itu bernilai seni. Jadi konteksnya, tematiknya mungkin bisa macam-macam di antara masing-masing bangunan itu ya. Cuman konteksnya dia lebih banyak lebih banyak membahas tentang silent and light ini. Dan perupaannya ya seperti bangunan-bangunan ini. Kalau Anda lihat di salah satu bangunannya ini memang sengaja untuk dimasukkan ya, sengaja dimasukkan, kemudian memasukkan light yang di sini dan bentang-bentang yang agak lebar untuk menjadikan dia lebih, yang penikmatnya lebih kelihatan kecil, dan ya ini menjadi ketenangan, tenang. Bagaimana sebuah intuisi itu didapatkan dengan mengatur ini ya, yaitu harus berlatih dan menemukan identitas dirinya yang termasuk si Louis Kahn ini. Nah, ini juga karyanya masih Louis Kahn. Jadi caranya dia di kolom pun dia memasukkan cahaya-cahaya dari luar. Ini bawah titik. Semua ini memang diatur oleh Kahn ini, yang termasuk ini juga semua diatur. Jadi kalau Anda ada tentunya ini jadi sangat menarik untuk bangunan-bangunan yang religius gitu ya. Saya pernah membimbing mahasiswa untuk dia tugas akhirnya membangun sebuah gereja ya. Untuk bangunan-bangunan religius memang cahaya ini bisa mewakili kekuasaan Tuhan ya, kekuasaan Maha Pencipta, karena cahaya sinar matahari ini sampai sekarang merupakan energi yang nggak habis, dan eksistensinya nggak pernah sampai sekarang ya, belum pernah redup ya, kecuali sudah hari akhir atau terjadi Armageddon. Nah, saya lanjutkan, yaitu ini ada Mies van der Rohe, ini juga pegiat arsitektur modern ya, dengan dia selalu membuat slogan less is more. Jadi kekurangan itu adalah justru keunggulan yang dia punya. Nah, ini bisa sangat menarik, ini konteks tema seperti ini. Kalau bisa muncul di masing-masing arsitek itu bisa keren lah ya, bisa bagus dan bisa menjadi ikon dan identitas akhirnya nanti dari seorang arsitek, sedangkan temanya bisa masing-masing. Ini akumulasi dari konsistensi sebuah tema, yang rancangan yang Anda buat itu nanti bisa menjadi identitas ya, bisa menjadi identitas Anda. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan yang menggelitik enggak di pikiran Anda, bagaimana dengan arsitektur Nusantara? Dari tadi saya menjelaskan banyak contoh dan membahas kebangkitan atau gerakan-gerakan yang dari arsitektur barat ya, dari arsitektur barat ya, karena secara literasi mereka jauh lebih bagus dari kita. Kita budayanya tidak dengan teks ya, ini bedanya kita budayanya, sebenarnya kita juga punya kekayaan yang cukup besar ya, cukup banyak ya. Kenapa? Makanya saya selalu menyelipkan pertanyaan, bagaimana dengan arsitektur Nusantara ya, bahwa mereka punya budaya yang teks itu akhirnya membuat dokumen-dokumen yang bisa menjadi bahan literasi kita itu jadi lebih baik dan lebih mudah untuk didapatkan. Beda dengan kita yang
punya budaya voice ya, apa namanya, kita itu lebih percaya omong daripada tulisan ya. Ya, pembicaraan itu jauh lebih penting daripada teks ya, daripada teks. Kalau di Barat justru kebalikan, mereka teksnya jauh lebih penting karena itu adalah bagian dari komunikasi yang lebih universal. Nah, kalau kita juga kebalik. Nah, itu kekurangan kita di sana. Sehingga kita pada waktu ingin menelusur atau membangkitkan literasi terhadap arsitektur Nusantara sendiri, itu tidak ada dokumen yang mendukung secara baik. Nah, budaya ini harus mulai sekarang, termasuk Anda harus bisa menjadi pelopor untuk budaya literasi yang lebih baik. Jadi selalu gunakan metode yang konsisten ya, karena makanya saya tuntut kalau anak-anak bimbingan saya, ya kamu harus punya metode yang jelas dan cara berpikir yang masif ketika membuat sebuah rancangan, sehingga nanti pada waktu kamu paparan di tugas akhir itu tidak akan sulit ya, tidak akan sulit, dan itu akan memudahkan kita untuk merefresh apapun yang ada di kepala kita. Nah, bagaimana dengan arsitektur Nusantara? Pertanyaannya. Ya, Anda tahu ini kan tapi dari sisi visual Anda sudah tahu, literasinya sudah kebentuk mungkin ya, bahwa ini di sana ada suku Papua. Jadi rumah ini adalah rumah Honai yang asalnya dari Papua. Nah, pertanyaan bagaimana dengan arsitektur Nusantara? Apakah dia mempunyai juga konteks yang jelas sehingga punya tematik yang unik terhadap desain-desainnya? Ya, kalau Anda lihat seluruh arsitektur Nusantara itu pasti unik. Dia menjadi ikon masing-masing pada masing-masing daerah ya, masing-masing daerah. Baik dari Papua, kemudian dari Jawa, kemudian ya dari Papua, kemudian dari Toraja, kemudian Dayak, Jawa. Ini semua mempunyai keunikan ya, keunikan. Anda bisa menyebutkan ini dari Honai karena di sana ada ada atap rumbai-rumbai seperti itu, kemudian bentuknya seperti kerucut, tapi sedikit melengkung ya, kayak batok kelapa itu ya, maaf, seperti batok kelapa itu. Ya, Anda bisa mengidentifikasi bentuk ini karena dia sudah menjadi ikon dan mempunyai keunikan. Nah, kalau sudah mempunyai keunikan, sudah bisa dipastikan pasti dia punya tematik. Ya, kalau tidak punya tematik, dia pasti punya konteks. Ya, konteksnya. Nah, kebanyakan memang konteks itu kan macam-macam ruangnya ya. Bisa karena meaning and use, bisa art, bisa force, ya, kekuatan site, kemudian dan lain-lainnya. Nah, berarti tematik di masing-masing arsitektur Nusantara itu sebenarnya sudah terbentuk, dan dalam satu karya desain itu sebaran konteksnya ya, sebaran konteksnya itu sangat padat dan nilainya sangat banyak yang ditangani dalam arsitektur tradisional itu. Dari sisi penataan ruang, kemudian dari sisi pertahanan terhadap lingkungan,
dari sisi ini semua itu muncul. Dia mempunyai konteks yang sangat idealis bagi sebuah proses hidup, ya, bagi sebuah proses berhuni. Itu sangat idealis dan muncul semua di arsitektur tradisional itu. Nah, tentunya dalam konteks ini memang ya dia pada masanya, ya, karena konteks itu pasti berhubungan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu yang ditentukan, ya, ruang dan waktu yang ditentukan. Jadi mungkin saja ruang dan waktu yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Papua itu mungkin tidak sesuai dengan ruang dan waktu ketika kita langsung adopsi ke masa kini. Dan tapi bagaimanapun bahwa dia sudah punya kemandirian secara idealis dalam hal keunikan atau tematik terhadap bangunannya, ya. Tinggal kita kalau mau mengadopsi berarti harus konteksnya ada perubahan tematik, karena ada perubahan ide tentunya, kan, ya. Karena perubahan tematik akhirnya ada perubahan ide, ya, ide rancangan yang bisa kita buat. Nah, dengan kita melihat rumah Honai yang seperti itu, yang dia secara prinsip sangat super dekat dengan alam, sampai bahkan pakaian pun juga tanpa barrier yang berarti, ya, biasanya saking dekatnya, ya. Dan tentunya ini menunjukkan filosofi mereka bahwa mereka secara tematik adalah orang-orang yang menyatu dengan alam. Ini juga bagian dari arsitektur kekayaan kita, yaitu di Tanah Toraja, yang tentunya kalau Anda baca sejarahnya juga mempunyai latar belakang dan tema tersendiri. Kenapa bisa sampai seperti itu rumahnya, ya, desainnya seperti itu, ya. Biasanya di ujungnya sini ada kepala-kepala kerbau dan lain-lainnya. Dan kalau bentuk dari samping juga akhirnya juga mirip-mirip tanduk ini, ya. Nah, itu hanya persepsi subjektif saya sendiri. Tapi ada suatu proses ontologi, kemunculannya itu ada kemiripan dengan itu. Dan itu, ya, itulah konteks, ya, yang diwujudkan dalam tematik rancangan ini akhirnya. Jadi niscaya percayalah bahwa kekayaan arsitektur kita itu sangat penuh dengan nilai dan tema. Jadi Anda harusnya arsitek-arsitek kita Indonesia itu tidak akan kehabisan ide, karena untuk menghabiskan ide yang ada pun, ya, untuk meniru ide yang ada pun tidak akan cukup waktunya sampai, ya, apalagi kalau sudah dikembangkan dan dibuat dalam tematik yang lebih baru. Ini juga Dayak, jadi konsep-konsep ruangnya dan perupaannya itu semua punya tematik tersendiri dengan panggung yang cukup tinggi, ya. Nanti yang di Honai tadi kan dia tidak panggung, ya. Dia lebih fight dan menyatu dengan alam, ya. Makanya tingkat pertahanan yang dia buat, cara bertahan yang dia buat itu mungkin berbeda dengan yang di Dayak ini, ya. Di Dayak mungkin di sana diangkat dan lain-lainnya rumah-rumah panggung itu karena mereka lebih memilih untuk menghindari
bertemu langsung dengan hewan dan lain-lainnya, berbeda dengan yang tadi dalam konteksnya. Pasti mereka punya latar belakang konteks yang itu, sehingga tematiknya yang muncul ya ini rumah Dayak ini, seperti di sana anak mahasiswa saya pernah ada yang membuat tugas akhir ini, idolanya itu adalah sebuah burung gitu ya. Jadi akhirnya bentuknya itu pada atap dan lain-lainnya itu mengikuti itu. Jadi saya lupa. Jadi konteksnya itu secara budaya. Jadi konteksnya mereka memang tematiknya terbentuk secara sistematik dan masif itu dari budaya yang bertahun-tahun, dan itu jauh lebih lebih kuat atau lebih valid ya tumbuhnya ya di arsitektur tradisional ini, arsitektur Nusantara ini. Ya kita berarti tidak kalah menarik sebenarnya kalau kita, justru kalau saya sih kontemplasi untuk menghasilkan ruangnya itu jauh lebih kaya di kita daripada di yang di arsitektur barat yang terlalu simpel menurut saya ya. Kalau di kita bisa macam-macam, dan geometri bukan sesuatu yang jadi tujuan utama, tapi nilai itu dari sebuah tampang itu yang jadi tujuan utama kalau di arsitektur timur seperti kita ini. Memang ada sedikit perbedaan, kalau di barat lebih banyak mengedepankan logika fisik ini dari geometrik. Kalau kita lebih memberikan menegaskan pada proses nilai pemaknaan dari sebuah bentuk. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Semoga saja bisa mendapat pencerahan yang lebih baik dan pengetahuan yang lebih banyak dari ini. Pun itu tidak akan terasa cukup kalau Anda tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh, karena waktu untuk membahas ini pun juga bisa sangat panjang kalau kita buat bahan yang lebih luas atau lebih lengkap. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Saya ucapkan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selalu sehat, selalu jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum, selamat beraktivitas.